Ya, halo. Hari ini aku mau menutup polis asuransiku ya. Sebelumnya aku info bahwa aku ikut dua polis asuransi. Satu asuransi jiwa untuk diri saya sendiri, satu lagi asuransi pendidikan untuk anak saya. Sebenarnya asuransi ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Tinggal nunggu Maret 2023 itu tepatnya 10 tahun. Cuma kemarin saya iseng-iseng telepon ke CS-nya tentang asuransi, lalu pengembangan dananya seperti apa. Walaupun tiap bulannya sebenarnya saya dapat laporan, cuma saya nggak pernah membaca atau nggak pernah aware ya. Nah, karena asumsi saya, karena setiap polis itu saya membayar 500.000 per bulan, asumsi saya ya kalau 10 tahun minimal 60 juta lah, ya kalau udah dikembangkan atau berapa. Cuma kemarin tuh kaget, saya baru tahu bahwa hasil asuransi saya, dana asuransi saya kalau dirupiahkan cuma baru dapat 40 juta, karena tiap bulan rupanya 500.000 itu saya dipotong oleh biaya asuransi administrasi apa, saya lupa apa ya namanya administrasi, intinya itu ada administrasinya sebesar sekitar 141.000 tiap bulannya. Jadi ketika saya mau bayar 500.000, tidak serta-merta 500.000 itu langsung masuk semuanya untuk diasuransikan, tapi dipotong dulu sebesar 141.000 itu, baru itu dana dana yang sisanya itu sekitar 150-an itu dimasukkan ke dalam asuransi untuk seperti itu. Jadi waktu di awal itu dananya atau dana administrasinya itu lebih besar lagi di awal-awal, lebih dari 150 itu, ada dana apa lagi lah, intinya sih asuransinya itu cuma berapa ribu aja yang masuk untuk diasuransikan kalau saya bayar premi premi 50.000 lah. Kemarin baru saya kaget ya ketika saya telepon CS-nya, oh rupanya dana saya bapak cuma masih ada 40 jutaan. Artinya selama rentang hampir 10 tahun kurang 2 bulan ini, saya bisa dikatakan cuma hampir kehilangan dana 19 jutaan ya. 19 jutaan itu untuk satu polis asuransi, sedangkan saya ikut dua polis. Artinya sih saya hampir kehilangan 40 jutaan. Maka serta-merta Pak, kalau begitu saya tarik aja dananya, saya apa ya namanya, kalau di sini di formnya itu form surrender ya, formulir penembusan polis. Surrender, saya tarik aja dananya dari 80 jutanya itu, mau saya tarik sisa dananya, kalau enggak nanti terus terpotong biaya. Jadi saya merasa rugi lah ikut asuransi ini, karena mungkin ya kenapa, ya itu tadi merasa rugi karena dananya yang terkumpul cuma 40 juta, hasil investasinya mungkin tidak mengembirakan ya. Apakah karena saya ikut premi yang preminya kecil 500.000, saya nggak tahu kalau ikut preminya itu misalnya per bulan potong 5 juta atau 10 juta, eh, mungkin hasilnya lebih maksimal ya. Mungkin karena hasilnya saya cuma 500.000, saya hasilnya nggak maksimal atau bisa dikatakan malah rugi. Nah, seperti itulah hasilnya. Kemarin sebelum ketika saya ngali form surrender ini, form penarikan penembusan polis ini ya, penembusan polis ini ya, itu tuh saya ditawarin sama sama CS asuransi, bapak kalau memang nanti bapak keberatan untuk ikut untuk ngelanjutin, bapak cuti aja, tapi itu dananya tetap dikembangkan. Maksudnya cuti itu cuti membayar polis, tapi dana kita yang kemarin nggak kita tarik. Saya lalu tanya, tapi tiap bulan nanti dipotongin 140.000, 140, iya. Lama-lama habis, iya Pak, nanti sebelum dana yang habis dihasilkan, nanti Bapak dikasih tahu agar untuk melakukan top up agar asuransi, manfaat asuransinya bisa didapat. Ada sama aja saya rugi ya. Menghilangkan uang segitu banyak bagi saya yang pendapatan kecil. Lah, mending saya tarik 40 juta untuk dua asuransi, otomatis saya dapat 80 juta daripada dananya ngendap habis sia-sia. Nah, tapi kan nanti Bapak bilangnya dapat manfaat asuransi. Nah, selama ini saya ikut asuransi, saya belum memanfaatkannya. Nah, kalau nanti dana di asuransi, di dalam asuransi itu dana yang di dalam asuransi habis, ya saya nggak dapat manfaat sampai langsung di-cut. Makanya saat ini saya langsung memutuskan untuk cut asuransi aja deh.
mungkin ini nggak cocok lah asuransi buat saya. Bukan berarti menjelek-jelekan asuransi ya, karena bagaimanapun hidup kita pasti ada asuransi, kayak asuransi kesehatan dari kantor, asuransi lainnya. Mungkin asuransi yang saya pilih ini pengembangan investasinya tidak bagus, atau juga premi saya terlalu kecil, kemampuan saya 500.000 per bulan, jadinya hasil pengembangan tidak maksimal. Mungkin itu aja ya, atau ada alasan-alasan lain. Yang kemarin alasan singkatnya itu emang seperti itu, dananya akan terus digerus, dana asuransi itu akan terus digerus. Jadi kayak kita menabung nggak untung, tapi malah buntung. Sepertilah sebelum buntung sampai habis beneran 120 juta habis semuanya, ya saya setidaknya saya dapat 80 juta lah, lumayan kan, dana saya sendiri. Mungkin itu ya, bukan berarti menjelek-jelekan asuransi ya. Mungkin itu nggak pas saja untuk kaum yang kayak kita ya, yang ekonominya biasa-biasa aja dan mampunya bayar preminya cuma 500.000. Oke, thank you.